Oke, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan. Karena ini berkaitan juga dengan ada salah satu teman saya yang rumahnya di Batu. Dia ada permasalahan perpajakan karena dia sudah pengusaha kena pajak. Kalau menurut aliran dana dari perpajakan, tapi sebenarnya setelah saya mengumpulkan data bahwa dia sebenarnya bukan PKP tapi petani kena pengusaha kena pajak, tapi petani kena pajak. Ya, ini nama wajib pajaknya. Terus ini bukan mata kuliah perpajakan, tapi ini mata kuliah pengantar akuntansi untuk membuat laporan keuangannya seperti itu. Tapi dasarnya di akuntansi perpajakannya sama aja ya, pokoknya kita membuat laporan keuangan sehubungan dengan surat pajak nomor ini tahun 2021. Pelaporan SPT tidak ada laporan keuangan karena 1 tahun 2019 dan 2020 ada pandemi sehingga KPP tidak membuka tatap muka ya. Itu yang menjadi dasar wajib pajak untuk tidak membuat laporan keuangan saat itu. Ya. Dia mengatakan bahwa dia pengusaha yang ke petani karena setiap proses kegiatannya tiap hari harus bercocok tanam. Ya, ada hubungan langsung dengan petani saat itu. Ya. Di sini dia mendapat utang dari PT BIS itu per hektarnya sekian. Ya. Ketika dia melihatnya itu sebagai dia juga menjual hartanya pada saat pandemi itu untuk menutupi kekurangannya dan untuk membayar karyawannya saat itu. Ini adalah contoh soal di mana saya menangkapnya seperti itu. Dan ini adalah proses-proses kegiatan dia. Ya, ketika dia menanam, berarti kan ini ada proses untuk orang ini beraktivitas seperti itu. Nah, ya ini prosesnya. Jadi di sini ada proses produksi, tapi cenderung ke proses pertanian. Ketika saya melihat itu, ya, saya mencoba untuk membuat sistem akuntansinya dulu. Ya, bagaimana alur itu bisa masuk. Dari sebuah PT, dia turun ya, ke bawah. Jadi dia ada hanya dua kegiatan sih di sini keuangannya. Dia hutang di PT BIS dan hasil panen. Ya. Alur kasnya seperti ini. Dia ada uang masuk, uang masuk. Nah, dari sini dua ini sebenarnya tujuannya dia ke petani. Petani bibit jagung. Nah, dari petani bibit jagung ini muncullah ya dia biaya operasional dan biaya hidup seperti itu. Karena dia pekerjaannya hanya sebagai seorang petani dari pernyataan yang pertama tadi. Ada dua kemungkinan ketika akhir dari aktivitas dia di periode akuntansi itu adalah sisa hasil tanam ya pasti dia asetnya bertambah seperti itu. Kalau dia ada uang untuk sisa dari pertanian.
kalau enggak ya dia harus rugi, jual aset dan tambang seperti itu. Nah, dari kejadian ini, karena diminta tadi nomor 1 oleh petugas pajak, itu adalah membuat laporan keuangan, otomatis yang disediakan adalah laba rugi dan neraca, seperti itu ya, laba rugi dan neraca. Sederhana aja sebenarnya. Saya juga bingung karena memilainya. Kalau Anda dilihat sini sampai buat pernyataan 157 lembar. Ya, 157 lembar. Ini yang membuat saya juga melakukan juga seperti itu. Ya, ini arus kasnya yang banyak ini. Dari situ, karena saya sudah punya aplikasi Excel, ya, di aplikasi Excel ini saya juga yang buat sendiri. Ini ya, ini juga awalan 1 untuk aktiva, awalan 2 untuk kewajiban, awalan 3 untuk kewajiban dan modal, awalan 4 untuk pendapatan atau penerimaan, awalan 5 kalau penjualan, awalan 6 untuk beban. Ini dalam kondisi yang normal. Karena dia tadi arus tadi, saya hanya membuatnya di sini. Ini banyak ya, ini dari tempat saya dulu. Saya belum bisa, saya hanya melihat ini. Utang menanam petani, utang panen, utang pembelian aktiva. Kalau ada ya, utang karena dia kelihatannya beli mobil ya, utang beban. Oke. Di sini ada untuk beban, tadi ada 2 ya, beban operasional dan beban hidup. Udah aja ditaruh di sini. Ya, karena kode pertamanya di update 101 aja, 0101 gitu ya. Beban operasional berarti beban tanam gitu ya. Tambahin lagi di sini beban 10102 beban hidup. Bisa lagi ditambahin di sini 6 10103 beban kegagalan tanam atau panen ya, karena dia petani. Nah, ini coba saya tanggung ya. Saya coba dulu karena di sini ini per 1 Januari sampai 31 Januari pendapatan di sini saya hapus, ini karena dari rumah sakit ya. Saya hapus saja gitu. Pendapatan beban juga saya hapus. Oke, saya coba di sini, saya masukkan di sini. Oke. Nah, di sini